Ketum LSM Dobrak dan pelopor. Selamat siang. Mohon izin hari ini berada di Polresta Tangerang untuk melaporkan ya oknum Kades Pasanggerahan yang diduga sudah membuat statement pernyataan di acara Musrembang Kecamatan Soler. Nah, menurut Sekjen pelopor seperti apa, Sekjen? Terima kasih rekan-rekan media yang dimana pada hari ini tanggal 27 Januari sekira jam 1 kurang lebih ya, kami alhamdulillah bersama-sama perwakilan dari selaku penggiat kontrol sosial yaitu LSM, yang dimana pada hari ini agenda kami yang sudah dirapatkan jauh-jauh hari untuk agenda melaporkan oknum kepala desa yang diduga telah melakukan ucapan yang menurut dalam pasal beliau melanggar undang-undang ITE, undang-undang ITE, dan dimana secara live dan secara gamblang ketika ada acara Musrembang pada tanggal 22 Januari 2025 yang acara sedang berlangsung ketika oknum kepala desa menanyakan ataupun mengeluarkan statement dalam durasi kurang lebih 2 menit 36 detik. Setelah kami dalam pengkajian yang dimana statement itu yang menurut penelitian kami, pengkajian kami selaku penggiat kontrol sosial, ini merupakan diduga melanggar ya, melanggar undang-undang ITE karena secara live, secara di depan muka umum ya, secara gamblang menyampaikan atau menyudutkan, terlepas dari menyudutkan dan merendahkan harkat dan martabat organisasi, khususnya semua LSM di kalangan LSM atau tokoh elemen masyarakat, dalam hal ini LSM semua. Jadi tidak ada bahasa oknum. Adapun di dalam statement-statement itu setelah kami kaji, di situ menyudutkan semua LSM bisa tidak dipolisikan atau dipidanakan atau diberantas. Itu poin pertama. Lalu poin ke sisi keduanya ada bahasa merecokin bahwa LSM ini telah merecokin kinerja kami selaku kepala desa. Di mana ada kami merecokin? Yang ada kami ini kontrol sosial itu ketika ada temuan, kami secara terhormat yaitu bersurat. Ya, bersurat apa dalam materi-materi yang dugaan-dugaan sekiranya ada teman-teman LSM yang menyikapi perihal kasus tersebut, kalaupun ada demikian. Namun sangat disayangkan adanya tindakan oknum kepala desa Pasanggerahan yang sudah menodai dan mencederai, menyinggung perasaan kami selaku penggiat kontrol sosial. Disinilah kami akan tunjukkan harkat dan martabat marwah organisasi kami. Nah, mungkin dari perwakilan selaku ketum Dobrak dan didampingi oleh saya selaku penggiat kontrol sosial yaitu Sekretaris Jenderal DPP LSM Pelopor Indonesia, bersama-sama melaporkan sang oknum kepala desa kepada aparat penegak hukum yaitu Polres Kabupaten Tangerang, Polda Banten, Provinsi Banten. Silakan Bapak. Tanggapannya nih Pak Sekjen terkait masalah ada klarifikasi di kanal YouTube nih, klarifikasi dari Kades Pasanggerahan tersebut, menurut Sekjen seperti apa? Perihal yang sudah dibuat atau secara di kanal YouTube itu, tanggapan kami itu menurut klarifikasi beberapa hari yang lalu setelah adanya desakan dari beberapa elemen tokoh LSM, itu kalau menurut kami ya itu cacat formil. Kenapa saya sampaikan cacat formil? Pada saat sang kades atau oknum kepala desa tersebut memberikan klarifikasi melalui kanal YouTube yang beredar saat ini, itu menurut kami cacat formil. Alasannya saya akan jelaskan. Yang pertama, ketika salah seseorang yang merasa dilecehkan atau yang merasa dicederai atau merasa yang ditujukan, ya tentunya beliau harus mengundang ketika ada klarifikasi tersebut. Contoh, ada beberapa LSM misalkan 5
atau 10 LSM di situ hadir pada saat klarifikasi meminta maaf atas statement yang dilakukan oleh sang oknum kepala desa tersebut. Itu poin pertama. Kenapa saya katakan ini cacat hukum? Karena dengan adanya klarifikasi permintaan maaf terhadap penggiat kontrol sosial itu, tidak ada salah satu pun yang saya lihat di dalam video itu tidak ada dihadiri oleh beberapa elemen atau perwakilan LSM. Nah, itu saya katakan cacat formil. Malah yang hadir di situ hanya beberapa yang bukan ditujukan. Contoh, ataukah ada orang yang merasa dilecehkan itu ada hadir di situ? Tidak ada. Sehingga ini pengkajian kami bahwa itu adalah cacat formil, Pak. Dan sejauh ini langkah apa yang sudah ditempuh di Polres ini? Untuk langkah kami tentunya kewenangannya ada di pihak penyidik ya. Penyidik selaku yang punya otoritas yang bisa menerapkan pasal-pasal itu, masuk di delik pasal apa, karena kami sifatnya selaku penggiat kontrol atau lembaga swadaya masyarakat ini sebagai masyarakat untuk melaporkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Seperti itu. Artinya belum dipastikan ya kalau untuk langkah laporannya seperti apa dulu? Kalau untuk tindak-tindak pidananya atau delik-delik apa, yaitu ada proses di kewenangan penyidik, Pak. Siap. Ya, menurut Ketua Umum LSM Dobraf ya, seperti apa Pak Ketua Umum? Karena udah ada berita klarifikasi dari pihak Kades Pesanggerahan, menurut Ketua Umum gimana? Apa penilaiannya? Terkait klarifikasi dari Bapak Kades yang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen dari Pelopor, itu betul menurut saya itu cacat formil yang dimaksud, artinya semestinya yang harus dihadirkan